Siti Nabila Aulia dengan NIM 251004002. Di sini saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum di SD yang diampu oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Nah, teman-teman, pernah kepikiran gak sih gimana cara sekolah itu tahu cara belajar kita ini apakah sudah benar atau perlu dirubah? Yuk kita bedah rahasianya mengenai evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan proses penilaian sistematis untuk mengukur ketercapaian tujuan, efektivitas, dan efisiensi program pendidikan. Gampangnya, evaluasi kurikulum itu merupakan proses cek ombak. Kita mengumpulkan informasi, menganalisis, lalu menafsirkan data tersebut. Tujuannya simpel, buat melihat sejauh mana kurikulum kita sudah mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, pasti teman-teman ini bertanya-tanya, kenapa ya kita itu harus repot-repot mengevaluasi? Nah, ternyata ada 4 alasan terkuatnya. Yang pertama itu ada cek target. Gunanya apa sih? Yaitu untuk mengetahui apakah tujuan pendidikannya itu sudah tercapai atau belum. Nah, yang kedua yaitu bahan diskusi. Nah, ini sebagai bentuk dasar buat para pembuat kebijakan ini mengambil sebuah keputusan. Nah, yang ketiga ada upgrade kualitas. Nah, pastinya buat meningkatkan kualitas pembelajaran kita biar tidak diam di tempat dan terus berkembang. Nah, yang terakhir ada tetap update. Nah, gunanya itu adalah supaya kurikulum kita ini tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, dalam mengevaluasi itu banyak sekali model-modelnya. Yang pertama ada model Tyler. Fokusnya itu cuma satu, apakah tujuannya itu tercapai atau tidak. Nah, jadi si evaluator melihat apakah siswa itu sudah mencapai target nilai atau kompetensi yang ditulis dalam dokumen kurikulum. Contohnya, bagaimana cara kamu lari, yang dilihat apakah kamu sudah sampai di garis finish secara tepat waktu atau tidak. Yang kedua yaitu model CIPP. Nah, model ini dianggap yang paling komprehensif karena melihat kurikulum ini sebagai sebuah sistem. Maksudnya adalah kayak konteks apakah kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekolahnya, lalu ada inputnya, apakah gurunya siap, fasilitasnya ada, lalu di prosesnya bagaimana kejadian saat di kelas, lalu produknya adalah apa hasil yang didapat siswa setelah lulus. Nah, ini sangat membantu dalam mengambil keputusan perbaikan di setiap tahap, bukan cuma di akhir. Yang ketiga yaitu model STAKE. Nah, model ini menekankan pada deskripsi dan pertimbangan atau judgment. Nah, model ini membandingkan antara apa yang diharapkan dengan apa yang benar-benar terjadi. Nah, evaluator itu harus melihat kesenjangan antara rencana awal dengan kenyataan di lapangan agar penilaiannya itu secara objektif. Yang keempat ada model dari Scriven. Nah, model ini sering banget disebut sebagai evaluasi bebas tujuan karena evaluatornya sengaja tidak mau tahu apa tujuan awal dari kurikulumnya. Nah, si evaluator ini tidak terpaku atau bias hanya mencari keberhasilan tujuannya. Nah, dengan cara ini si evaluator justru bisa menemukan efek samping baik atau buruknya yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya oleh pembuat kurikulum. Dan yang terakhir ada model dari Kirkpatrick, yaitu biasanya digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah pelatihan atau kurikulum yang berbasis keterampilan melalui 4 level. Nah, level pertama itu ada reaction, jadi seberapa senang siswa dengan pembelajarannya. Lalu ada di level 2 atau learning, apakah ada peningkatan ilmu ataupun skill. Nah, di level ketiga ada behavior, yaitu apakah sikap siswa ini berubah setelah belajar. Dan di level keempat ada result, yaitu apakah kurikulum ini membawa dampak nyata bagi sekolah ataupun masyarakat.
Dalam pemilihan model ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolahnya. Tidak ada model yang paling sempurna, yang ada adalah model yang paling pas dengan tujuan evaluasinya, ketersediaan sumber dayanya, dan kemudahan mengimplementasi di lapangan. Bisa kita tarik kesimpulan yaitu evaluasi kurikulum ini menjadi instrumen terpenting buat menjaga kualitas pendidikan semakin pas, modelnya dengan sekolah, manfaatnya pun bakal semakin maksimal. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.